adik-adik yang di rumah. Coba kakak sapa dulu yang di sebelah sini. Wow, ganteng-ganteng sama cakep-cakep yang di sini. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik yang di rumah. Shalom. Ketemu lagi sama Kak Ririn, ketemu lagi sama teman-teman yang cantik, yang ganteng. Kita hari ini mau mulai lagi ibadah kita. Kita mau siapin hati kita mau siapin diri kita mau undang Tuhan Yesus hadir di hidup kita hari ini. Ya, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kalau sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami, Kau berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami undang Engkau Bapa hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Coba kakak sapa sekali lagi ya. Kalau kakak tanya, shalom adik-adik, kalian langsung lompat dari bangku. Shalom gitu, bisa? Bisa, siap ya. Yang di rumah juga sama. Waktu Karin bilang shalom, kalian harus berdiri lompat. Oke, siap? 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Shalom. Yeay. Sekarang kita mau nyanyi satu lagu tentang jaga apa ini? Mata mulut. Coba pegang. Mana mulutnya? Tangan? Ini. Kaki? Pala? Mata? Kaki? Mulut? Coba pegang tangan temennya. Kita mau nyanyi lagu ini ya. Kita mau nyanyi lagu ini kenapa? Biar kita ngingetin, suruh kita jaga mata, jaga hati kita. Siap? Siap? Jaga matamu, jaga hatimu, jaga tangan dan kaki dan juga mulutmu. Jaga Matamu. jaga apa? Jaga hatimu. Jaga tangan dan kaki Dan juga mulutmu. Katakan haleluya. Haleluya. Aku ditebusnya. Aku bangga jadi anak Tuhan. Haleluya. Aku ditebusnya. Aku bangga jadi Anak Tuhan. katakan sekali lagi, jaga. Jaga matamu, jaga hatimu, jaga tangan dan kaki dan juga mulutmu. Jaga Jaga matamu. jaga Jaga hatimu. jaga tangan dan kaki dan mulutmu. Katakan haleluya. Haleluya. Aku ditebusnya. Aku jadi anak Tuhan. Aku ditebusnya. Aku bangga jadi anak Tuhan. Katakan aku bangga. Aku bangga jadi anak. Sekali lagi
lagi katakan aku bangga. Aku bangga jadi anak Tuhan. Yeay. Capek belum? Belum, Kak. Belum. Yang di rumah udah capek belum? Belum. Karena kalau buat Tuhan itu nggak ada yang nggak ada yang capek. Harus terus semangat. Sekarang kenapa kita harus semangat? Kita mau ngetok-ngetok pintu. Ngetok-ngetok pintu nggak? Mau nggak? Kalau ngetok pintu tuh bunyinya gimana ya adik-adik? Tak 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 tak. Tak 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 tak. Gitu ya? Siap? Tak 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 tak. Daniel sedang berdoa. Tak 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 tak. Daniel sedang menyembah tulisan tangan Tuhan di tembok istana raja. Daniel dipanggil Tuhan untuk mengartikannya. Mene mene tekel fasir. Daniel diangkat raja. Mene mene tekel fasir. Menjadi orang ketiga. Siap? Tak 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 tak. Daniel sedang berdoa. Tak 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 tak. Daniel sedang menyembah tulisan tangan Tuhan di tembok istana raja. Daniel dipanggil raja untuk mengartikannya. Mene mene bekelu fasir. Daniel diangkat raja. Mene mene kelu fasir. Menjadi ketiga. Mene mene tekelu fasir. Menjadi orang ketiga. Mene mene tekelu fasir. Daniel diangkat raja. Mene mene tekelu fasir. Menjadi orang ketiga. Mene mene tekelu fasir. Menjadi orang ketiga. Mene mene tekelu fasir. Menjadi orang ketiga. Yeay. Capek? Kakak. Belum, tapi kita sekarang mau dengar firman Tuhan. Jadi silakan duduk adik-adik yang di sini dan adik-adik yang di rumah. Yuk, kita mau siapin hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah Janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Katakan, Tuhan tak pernah janji, Tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan, mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan sekali lagi, mujizat, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kami sudah semangat untuk memuji Engkau Bapa. Kami sudah meninggikan nama Engkau. Kalau sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajar kami Tuhan agar duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu Tuhan dapat bertumbuh dalam hati kami Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Hai, shalom adik-adik. Ketemu lagi bersama kakak di minggu ini ya. Di hari yang penuh dengan sukacita, di hari yang penuh dengan damai sejahtera, dan pastinya hari yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Amin. Dan kita tadi sudah memuji, kita sudah menyembah, kita bersukacita, kita bernyanyi bareng-bareng, kita menari, kita buat Tuhan. Dan sekarang waktunya kita mau dengar firman Tuhan lagi adik-adik ya. Nah, tema minggu ini adalah bersukacita dalam Tuhan. Kakak belum lihat muka-muka yang bersukacita hari ini. Yuk sekali lagi, bersukacita dalam Tuhan. Ya, kalau orang bersukacita tuh kelihatan dari mukanya penuh senyum gitu ya adik-adik ya. Mukanya penuh aura kebahagiaan gitu ya. Di Filipi 1 ayat 18 sampai 26 adik-adik. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke inti firman Tuhan, kita mau nonton video ini. Ya. Film apa ini adik-adik ya? Ya. Lagi ada pesta. Wah, ada anak-anak di sana sedang bermain ini. Wah, ada yang jadi ninja, kita lihat. Dia melewati rintangan yang ada adik-adik. Wah, hebat ya. Wow. Wah, ada ikan. Tuh, kalau lagi main sama temennya jangan suka pukul-pukul ya, kayak tadi. Hewan ada yang seram adik-adik. Minion, kita lihat.
Wah, dikerjain sama teman-temannya karena dia makan kesalahan. No. What do you mean she's not coming? I have a backyard full of these little girls who are counting on a visit from a fairy princess. Lagi banyak ayam adik-adik. Please, I'm begging you. You know what? I hope that you can sleep at night, you crusher of little girls' dreams. When's the fairy princess coming? Any minute now. Oke adik-adik, kita langsung ke firman Tuhan ya. Di Filipi 1 ayat 18 berkata gini, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita. Nah adik-adik ya, jadi Paulus berbicara pada banyak lewat bahwa waktu itu banyak orang mengatasnamakan Tuhan gitu ya. Baik begini, ada yang memberitakan nama Tuhan dengan maksud baik, ada yang maksud jahat gitu ya. Ada yang jujur, ada pun enggak. Tapi mendatangkan sukacita karena apa? Nama Tuhan tetap dimasyurkan. Nama Tuhan tetap diberitakan oleh banyak orang ya adik-adik ya. Nah, bersukacita dalam Tuhan. Kenapa kita harus bersukacita dalam Tuhan adik-adik? Ya, apa sih yang membuat kita bersukacita dalam Tuhan? Yang pastinya Tuhan Yesus menyelamatkan hidup kita, itu poin utamanya. Tapi ada hal-hal lain dalam kehidupan kita, kenapa kita harus bersuka cita, ya? Kau tahu hidupku tidak berarti bagiku, Tuhan. Kita lihat, ada seorang bapak bersedih. Kalau aku harus mati bagimu, aku anggap diriku diberkati. Tapi bagaimana aku bisa membuat orang-orang ini melihat kebenaran? Hiburlah aku dan beri aku jalan ya Tuhan. Kita lihat. Jangan takut Paulus. Bicara. Aku bersamamu. Dan tidak ada orang yang akan mencelakaimu di sini. Karena banyak jiwa yang memerlukanmu. Pada waktu itu Paulus sedang berdoa dan Tuhan mendatangi dia karena banyak hal yang dia alami adik-adik selama pelayanannya. Ya, dia pergi ke satu kota demi kota, satu wilayah kepada wilayah yang lainnya. Dia melayani banyak orang adik-adik. Paulus melewati banyak hal, penderitaan, hampir dibunuh, ya lewatin hampir mengalami kapal karang gitu adik-adik ya. Banyak hal yang Paulus alami selama melayani Tuhan adik-adik. Dan satu titik dia juga bisa lemah gitu ya. Dia akhirnya berdoa kepada Tuhan. Paulus melayani banyak orang, menyelamatkan, menyebarkan nama Yesus sehingga banyak orang mengenal nama Tuhan adik-adik. Memberitakan kasih Tuhan, menyatakan kemuliaannya. Kita lihat itu peta Paulus melayani. Dia berjalan kaki, disambut oleh banyak orang ya kedatangannya. Dia berdoa buat banyak orang meninggal dan orang anak sembuh, bangkit adik-adik ya. Mendatangkan kesukaan buat banyak orang adik-adik karena dia melayani Tuhan. Kita lihat ya, dia pergi lagi. Nah dalam perjalanannya nggak mulus adik-adik, dia mengalami banyak rintangan, di penjara. Tapi semua hadiah ini akan membuat ya, kapal ketemu ini penuh. orang yang ingin membunuh dia. Ingatlah aku saudaraku, karena aku akan selalu mengingat kalian. Apakah kami akan melihatmu lagi? Ya, bila Tuhan menghendaki. Katakan sejujurnya Paulus, akankah kita bertemu lagi? Tidak, tapi kalian sudah diajarkan kebenarannya dan punya Roh Kudus untuk membimbing kalian Ya, semua. Paulus pada itu Paulus ingin Tuhan pergi lagi, memberkatimu, meninggalkan dan jaga banyak iman orang, teman-temanku. murid-muridnya. Dia sudah tahu bahwa dia meninggalkan hal yang baik buat banyak orang. Nah, kenapa sih tetap kuat adik-adik? Ya, kenapa kita harus bersuka cita supaya apa? Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap berpengharapan. Kita tetap kuat melihat bagaimana Tuhan menantikan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat
Paulus yang tadinya lemah adik-adik, ya, dia sudah merasa lelah, capek, tapi waktu itu Tuhan mendatangi dia. Paulus, aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itu janji Tuhan. Sehingga apa? Paulus tetap kuat. Ya, Tuhan menyertai Paulus kemanapun dia pergi. Adik-adik, sehingga apa? Paulus kembali bersuka cita. Waktu dia bersuka cita, mendatangkan kekuatan. Nah adik-adik, kalau hari ini kalian sedang sedih, sedang lemah, yuk kembali kuat. Supaya apa? Kita bisa bersuka cita. Karena kalian tahu Tuhan menyertai hidup kalian dan hidup kakak. Amin. Yang kedua, ya. Ayo jalan, ayo jalan, ayo cepat, ayo. Wow. Cepat, ayo. Ada seorang murid, ada seorang Kenyataannya, murid pedagang Yahudi ini Kristus sudah memberikan sedang apapun disidang kecuali adik-adik masalah ya, sejak karena hari dia sedang pertama mereka memberitakan bermasalah. firman Tuhan, Jelaskan lebih ditangkap rinci. oleh Apa para sebenarnya yang mereka tentara lakukan pada untuk waktu itu mengganggu di perdamaian sidang. dan ketenangan kota ini? Budak milik kita adalah perantara, tapi kemudian dia bertemu kedua penjahat itu, dan sejak itu dia kehilangan kemampuan meramalnya. Ramal orang-orang Yahudi bertentangan dengan hukum kita. Keberatan, apa yang dikatakannya sama sekali tidak benar. Apa yang kau tuduhkan pada orang-orang ini sangat serius. Kau tahu kedua orang ini? Iya, aku tahu. Mereka adalah hamba Tuhan yang Maha Kuasa dan membawa keselamatan. Sejak bertemu mereka, dia tidak lagi menyembah Tuhan-Tuhan kami. Aku ingin tahu apa yang kau lakukan pada budak ini. Kami hanya memerintahkan iblis di dalam tubuhnya untuk keluar. Kami tidak mencelakai wanita ini. Mereka bukan ramalan. Mereka datang dari iblis dalam dirinya. Karena mereka ikut campur dalam urusan orang lain, kita telah dirampok. Kita tidak bisa meminta uang kepada orang-orang yang datang untuk mendengar ramalan Karena pada masa waktu depan, itu cinta, kekayaan, balas para dendam. orang-orang Kedua laki-laki kehilangan itu menyebabkan penghasilannya kerugian yang karena besar bagi si kita. penyihir itu kehilangan Bagaimanapun kemampuan juga adik-adik. kalian bersalah karena Ya, telah karena apa? mengganggu perdamaian Roh dan jahat yang ketenangan di dalam kota ini. diri penyihir Dan itu, untuk si wanita itu aku diusir memerintahkan keluar kalian sama untuk Paulus dicambuk pada dan waktu itu. dimasukkan Sehingga ke apa? penjara. Si penyihir itu nggak bisa mendatangkan uang lagi buat banyak orang. Jadi dia disidang, Kalian dia berdua dimasukkan akan ke membusuk penjara. di penjara ini sampai seseorang datang untuk membawa kalian keluar. Tapi Ya, ini ada kepala penjaranya. Seorang pun yang akan datang, tidak akan pernah. Paulus dan Silas pada waktu itu di kota Filipi adik-adik ya. Dia sedang memberitakan nama Tuhan, tapi ada orang-orang yang gak suka sama dia. Tapi pada waktu itu malam setelah Paulus di penjara, kita lihat apa yang terjadi adik-adik di penjara. datanglah, bantu Paulus dan Silas hamba-hambamu yang berdoa. rendah hati ini tanpa memperhitungkan jumlah dosa mereka. Kami berada dalam kuasa-Mu Tuhanku. Kami berada dalam kuasa-Mu Ya, Tuhanku. sekalipun Tuhanku. Paulus dan Silas di penjara, mereka tetap berdoa. Sekalipun dalam kesulitan, mereka tetap berdoa. Kita lihat. Para tahanan, mereka melarikan diri. Terjadi gempa bumi yang hebat adik-adik. Kepala penjara langsung keluar melihat keadaan. membantu mereka. Semua pintu-pintu penjara terbuka. Kepala penjaranya ingin bunuh diri adik-adik. Pada hakim, aku Ingin tidak bisa menghunuskan hidup pedang. dalam kehinaan. Tidak, jangan. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Kau tidak Paulus melarikan melarangnya. diri. Kau masih di sini Ya, aku Dan di sini. Silas. Kenapa harus melarikan diri? Dan di mana tahanan lainnya? Dalam sel mereka, di mana lagi? Mereka tetap tidak ingin melarikan dalam diri. Mereka penjaranya, semua tetap dalam di sel sini. penjaranya Tapi adik-adik. siapa Sehingga kau? kepala Dari penjara mana asalmu? mengurungkan Siapa yang niatnya untuk bunuh menciptakanmu? diri. Apa yang Tapi menjadi kita lihat kekuatan untuk menghadapi semua kesulitan tanpa keinginan untuk melarikan diri? kepala Kamu penjara utusan dari akhirnya Yesus Kristus. bisa Dia akan mengenal menjadi Tuhan penyelamatmu. dan sekeluarganya Bicaralah dibaptis. pada Tuhanmu untukku. Ya adik-adik Aku ya, mohon, karena apa? Mintalah dia untuk menyelamatkanku Kita dan lihat. keluargaku. Bicara padanya. Aku berjanji, anak dan istriku akan setia kepadanya. Aku Akhirnya bersumpah kepala akan penjara selalu itu setia. mengikut Tuhan, Tolonglah. dia dan Lakukan bersama untukku. keluarganya. adik-adik. Percayalah kepadanya dan kau akan diselamatkan. Dia Sekarang dibaptis. lakukan seperti yang kami katakan. Pergi ke pihak berwenang dan beritahu mereka bahwa mereka telah menjarakan 2 warga Romawi yang tidak bersalah. Mereka harus datang ke sini dan minta maaf. Ya, aku akan menemui hakim dan berharap mereka akan mendengarkan apa yang kukatakan. Yesus Kristus akan menemanimu. Jangan takut. Akhirnya Paulus dan Silas berangkat lagi adik-adik untuk memberitakan Tuhan. Sebelum mereka mendoakan. Nah adik-adik tetap ditolong. Tenang. Kita harus bersuka cita karena kita tahu kita tetap pasti akan ditolong sama Tuhan. Jangan takut apapun yang kita alami hari ini. Apapun yang terjadi. Apapun situasi dan kondisinya mungkin sulit. Mungkin di luar kemampuan kita. Tapi percayalah ada Tuhan yang tetap tolong hidup kita. Jangan takut. Jangan kehilangan sukacitamu karena masalah. Jangan kehilangan sukacitamu karena kesedihanmu. Kakak percaya setiap kita pasti ditolong sama Tuhan. Karena apa? Kita adalah anak-anak kesayangannya Tuhan.
Tuhan gak mau kita bersedih. Tuhan mau tetap kita bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab kita tahu ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat buat hidup kakak, buat hidup kamu, buat hidup banyak orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Yang terakhir yuk, poin yang terakhir. Mereka. Ya. Banyak orang diubahkan karena kata-kata Yesus. Tapi tidak lama kemudian, Stefanus, salah satu dari 7 pembantu gereja yang terpilih untuk Stefanus mengatur pada barang waktu komunitas, dirajam sampai mati oleh orang-orang Sanhedrin. Penganiayaan terhadap murid-murid Yesus terjadi di seluruh Yerusalem dan kemudian meluas ke seluruh Samaria. Orang-orang Kristen pertama harus meninggalkan kota-kota dan desa-desa di Palestina. Akhirnya waktu itu menanti semua orang perintah yang Mesias yang bangkit, laki-laki dan perempuan pergi. mencari perlindungan dalam komunitas Yahudi di Asia Kecil, Yunani, dan bahkan ke Roma. Mengalami gangguan, kekerasan. Di antara mereka yang merajam Stefanus, ada seorang muda Ya, yang terakhir, tetap dihibur. Nah, jadi sebelum Stefanus mati, adik-adik, waktu dia dirajam, dia melihat ke langit. Ya. Dan dia melihat Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Itu penghiburan buat Stefanus. Bahwa dia nggak salah pilih Tuhan, dia nggak salah pilih juru selamat. Bahkan di akhir hidupnya Stefanus tetap dihibur sama Tuhan. Karena apa yang dia lakukan tidak sia-sia. Kesetiaan Stefanus, pengorbanan Stefanus, apapun yang lakukan Stefanus demi nama Tuhan tidak sia-sia. Karena dia melihat Tuhan. Waktu dia mengadah ke langit, adik-adik ya, di akhir hidupnya. Sebelum dia meninggal, dia melihat Tuhan di sebelah kanan Allah Bapa. Dan itu adalah sebuah penghiburan buat Stefanus. Bahwa imannya nggak sia-sia. Imannya luar biasa. Imannya nggak mati karena penderitaan. Tapi Paulus dihiburkan terakhir oleh Tuhan. Kakak percaya, Stefanus sudah bersama-sama Tuhan pada waktu itu. Waktu selesai dia dirajam mati, dia pada waktu itu juga bersama-sama Tuhan. Ya adik-adik ya. Karena apa? Sebelum dia meninggal, dia melihat Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Dan itu sebuah penghiburan. Nah adik-adik jangan takut apapun yang kita alami, penderitaan yang sangat gak enak pun dalam kehidupan kita, Tuhan tetap hibur hidup kita. Tidak pernah Tuhan tinggalkan kita sedetik pun. Karena kakak percaya, janji Tuhan tidak pernah terlambat buat kehidupan kita. Janji Tuhan iya dan amin. Firman-Nya iya dan amin. Bahwa waktu Tuhan bilang dia pasti menyertai, dia pasti menyertai hidup kita. Dia pasti tolong, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti jagai, dia pasti jagai. Amin. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Dia tetap hibur, dia tetap menguatkan kita. Dia tetap menjaga hidup kita. Amin adik-adik. Maka pesan kakak hari ini, jangan sampai sukacitamu hilang dalam kehidupanmu. Tetap bersuka cita apapun yang terjadi. Tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Amin. Haleluya. Nah, sebelum kita berpisah, yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Ya, kakak percaya hari ini waktu kita dengar firman Tuhan, kita disegarkan kembali, kita dikuatkan kembali, kita bersuka cita kembali. Amin. Amin adik-adik ya. Nah, yuk kita berdoa. Tutup matanya, kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan buat hari Minggu yang baik ini. Kalau kami saudara beribadah kembali, terima kasih buat segala berkat Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan. Tuhan kami mau belajar hari ini, tetap bersuka cita apapun yang terjadi. Karena kami tahu Tuhan tolong kami, Tuhan hiburkan kami, Tuhan terus menyertai hidup kami kemanapun kami berada. Apapun yang kami alami, situasi, kondisi yang mungkin membuat kami sedih, membuat kami kecewa, membuat kami marah. Tapi biarlah dari itu semua kami tetap boleh bersuka cita. Karena kami tahu Tuhan selalu ada buat setiap kami, di setiap musim hidup kami. Menyertai langkah hidup kami. Sehingga kami boleh melihat hari yang baik, hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai tapi kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai langkah hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Nah itu aja firman Tuhan minggu ini, kakak percaya. Dan pesan kakak tetap bersuka cita. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.